Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkenannya kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara kali ini, yaitu acara workshop EduNeck untuk tenaga kependidikan Fakultas Sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di Vkon kali ini. Adapun agenda yang akan disampaikan dalam acara kali ini, yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Pendidikan, kemudian yang kedua adalah pengenalan EduNeck dan demo feature yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Fikri, kemudian yang ketiga adalah pengenalan konten pembelajaran mutakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Fahlevi. Yang kemudian selanjutnya demo helpdesk EduNeck. Setelah itu kemudian ada tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kita mulai kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Pendidikan kepada Bapak Yosef Rosmansyah, ST MSc PhD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ibu dan Bapak semua yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semua. Hari ini kita akan memulai workshop yang pertama ya bagi Ibu dan Bapak. Kita sudah mengadakan workshop ini terus-menerus dan ini bukan yang pertama ya, nanti kita akan adakan workshop sejenis dulu sejalan dengan bertambahnya fitur EduNeck. Jadi untuk Ibu dan Bapak ketahui, EduNeck ini adalah LMS baru, Learning Management System ya. Wahana ajar daring yang digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran oleh seluruh dosen dan seluruh mahasiswa ITB. Nah, kita sebelumnya dan sampai sekarang juga masih memiliki LMS yang lama ya di kuliah.itb.ac.id yang merupakan LMS open source gratis, sudah sangat membantu kita selama belasan tahun ini, tetapi dengan kemajuan tuntutan zaman, ternyata kita tidak bisa terus menggunakan LMS tersebut karena banyak hal yang menjadi tidak tersedia begitu ya, kemampuannya sudah maksimal. Ya ibarat kita punya sebuah VW Kodox yang klasik begitu ya, Volkswagen itu sudah melakukan layanannya, melakukan kinerjanya dengan baik sekali, tetapi zaman ke depan memerlukan mobil hybrid, mobil listrik, jadi kita bersiap-siap menyongsong zaman baru ini, dan sekarang dengan adanya kebijakan dari Ibu Rektor, kita semua harus punya LMS baru yang lebih modern, nanti akan banyak fitur ke depan ya yang memudahkan kita semua. Nah, kita sudah memulai prosesnya. Jadi EduNeck ini sudah dikembangkan oleh Ditbang WRURK selama 4 bulan. Jadi usianya baru 4 bulan Ibu dan Bapak ya. Jadi ya yang namanya baru 4 bulan itu baru bisa hal-hal yang penting saja. Meskipun demikian, kita sudah memaksimalkan permintaan karena ini dikembangkannya bukan oleh Ditbangdik ya, tetapi oleh Ditbang ITB. Kami hanya memberikan spek-speknya dan tim pengembangnya ada terpisah. Nah, sementara ini tim pengembangnya selalu berkomitmen lah dengan baik dengan kita semua, meskipun pada saat ini statusnya masih menunggu perpanjangan kontrak. Jadi itu supaya kita semua mengetahui
bahwa situasinya kita pada situasi yang memang penuh tantangan lah begitu ya. Semoga tapi segala sesuatunya selalu lancar. Nah, EduNext ini akan banyak membantu kita semua karena ini bermula dari pengalaman kami di Ditbangdik. Seringkali kami diminta data oleh Bu Rektor, oleh SPM ITB, Pak Purbandono dan stafnya, data-data mengenai pembelajaran daring. Misalkan, berapa dosen daring, berapa aktif dosen tersebut, berapa mata kuliah yang dia ampu, sudah berapa modul daring, punya berapa file salin dia PPT, salin dia PDF, video ajarnya ada berapa. Nah, yang seperti itu bikin pusing kita kalau kita menggunakan LMS yang lama. Harus dicari, dihitung satu persatu. Apalagi ketika ditanyakan apakah aktif, seberapa aktif sih dia, kapan terakhir login, apa yang dilakukan misalkan ya. Nah, kalau dengan LMS EduNext ini segala sesuatunya sudah mudah diakses. Bahkan bukan hanya dosen, mahasiswa pun aktivitasnya bisa kita ketahui. Jadi kalau yang males akan kelihatan karena semuanya dicatat. Nah, itu salah satu yang memudahkan kami semua di sini dan kita memang sudah merancang bahwa EduNext ini dapat digunakan semudah mungkin oleh dosen, oleh admin dan oleh mahasiswa. Tapi ya kalau misalkan LMS Moodle itu terus berkembang dan sudah lebih dari 20 tahun pengembangannya ya. Nah, sementara yang EduNext ini baru saja 4 bulan. Tetapi ya meskipun baru 4 bulan, sepertinya sudah banyak hal yang lebih baik atau bahkan jauh lebih baik daripada yang klasik tersebut. Apakah banyak kekurangannya? Ya, masih banyak ya karena di tahap 2 dan tahap 3 pengembangan kita sudah jadwalkan beberapa hal yang fitur-fiturnya akan membuat lebih mudah lagi bagi kita semua. Itu saja dari kami. Jadi ini merupakan rangkaian workshop yang diadakan oleh Ditbangdik bagi semua lapisan pengguna di ITB. Jadi untuk para WDA Kaprodi yang beberapa 2 pekan lalu kita sudah lakukan, kepada para dosen pionir sudah dari tahun lalu, dan minggu depan kita akan adakan lagi untuk seluruh dosen ITB. Jadi cepat atau lambat semua akan menggunakan EduNext ini sehingga nanti pencatatan segala macam statistik terkait proses pengajaran dan pembelajaran akan ada di sini. Bahkan sebenarnya bukan hanya kuliah-kuliah yang biasa ya, kuliah seperti capstone ya ataupun tugas akhir, kemudian saya mengelola mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya juga dapat dilakukan di EduNext ini. Nah, mungkin nanti workshop-workshop berikutnya kita akan lakukan hal-hal yang kalau ada hal-hal yang saat ini belum begitu jelas. Demikian dari saya, Ibu dan Bapak, selamat mengikuti workshop, semoga banyak membawa berkah dan manfaat. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran di workshop ini. Demikian saya sambutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusef Rosmansyah yang telah tadi membuka terkait EduNext dan perkembangannya seperti apa. Tentu tadi EduNext ini hadir untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ITB. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pengenalan EduNext dan demo fitur yang akan disampaikan oleh Bapak M. Rizal Fikri SPD. Kepada Bapak Fikri, saya persilahkan. Terima kasih Pak Sandi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen.
Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima email dari kami yang isinya akun untuk admin fakultas ya. Jadi kami sudah menyediakan 2 akun. Yang pertama untuk monitoring mata kuliah. Jadi mungkin Bapak dan Ibu setahu saya dari mana ya, waktu dulu dari fakultas itu sempat ada yang tanya, bagaimana cara saya untuk melihat progres perkembangan dari mata kuliah yang ada di fakultas saya. Nah ini kalau dulu kan kita harus menghitung itu secara manual Bapak dan Ibu. Nah, adanya LMS Edunex ini memudahkan sebetulnya pada siswa ya, apalagi mungkin Bapak dan Ibu tugasnya bukan hanya untuk membantu dosen dalam mengelola mata kuliah daringnya. Gitu. Nah, mungkin dengan adanya LMS Edunex ini, Bapak dan Ibu akan lebih mudah. Jadi apa yang ditawarkan di LMS Edunex adalah kemudahan, gitu. Kemudahan bagi seluruh pengguna, tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga untuk admin fakultas. Baik Bapak dan Ibu, untuk akun monitoring kami sudah menyediakan ya. Yang pertama akun monitoring, kedua akun untuk mengelola course di fakultasnya gitu ya. Yang untuk akun monitoring Bapak dan Ibu dapat login dengan URL berikut admin-edunex.itb.ac.id gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu dapat login dengan akun misalkan saya seperti ini. Ini adalah akun monitoring yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Nah, itu bedanya hanya di URL-nya saja gitu ya. Jadi untuk loginnya gitu. Nah, untuk akun monitoring ini begitu login Bapak dan Ibu bisa menemukan berapa jumlah mata kuliah yang aktif pada periode semester berjalan gitu. Kebetulan ini memang default-nya periode semesternya yang sedang berjalan sekarang. Kalau di sini mungkin bisa kita lihat ya, ada 361 mata kuliah, 356 kelas, 114 dosen, dan 2.329 mahasiswa. Di sini tentu yang dihitungnya akunnya ya, bukan orangnya, karena bisa saja mahasiswa tersebut ikut program fast track ya. Jadi akun ininya ada 2, yang pertama untuk S1, yang kedua untuk S2-nya gitu ya. Bisa saja seperti itu. Contohnya mungkin tadi seperti mahasiswanya Pak Yusef. Jadi mahasiswanya terhitung 2 akun gitu di sini. Kemudian ada berapa jumlah konten, kita bisa melihat statistiknya, assignment-nya ada berapa, dan ujian online atau exam-nya ada berapa. Nah, mungkin kalau dulu Bapak dan Ibu bingung ya untuk melihat, nah ini untuk menganalisis kira-kira untuk digitalisasi konten pembelajaran gitu ya, sudah sejauh mana di fakultas kita. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat di sini. Tipe kontennya apa? Misalkan ini ada video, ada PDF, kemudian file, ada jumlahnya ada berapa, dan juga teks. Teks itu konten yang kita buat langsung di LMS Edunex. Kemudian ada berapa juga ujian online yang diselenggarakan lewat LMS Edunex. Nanti mungkin ini terpakainya kalau misalkan sedang UTS atau UAS ya. Ini terpakai sekali gitu oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini ada yang UTS ada 6 gitu ya, yang sudah menyelenggarakan UAS atau menyiapkan konten UAS-nya ada 2 mata kuliah, dan yang menggunakan exam ini untuk kuis mingguan itu ada 52 kuis gitu ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, kita bisa melihat berapa jumlah user yang login di hari ini. Ini kita tinggal arahkan kursornya ke sana, kita akan terlihat jumlahnya sebanyak 83 orang. Nah ini usernya itu siapa? Kita bisa lihat studentnya ada berapa gitu ya, ada 36 orang, dan lecture-nya ada berapa. Kalau mungkin di sebelumnya ya, di Moodle kita coba bisa melihat berapa sih online user gitu. Tidak tahu dosennya ada berapa, mahasiswanya ada berapa. Tapi ini mungkin data-data ini diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memerlukan, bisa melihat ke sini ya. Kemudian pada akun ini, Bapak dan Ibu juga bisa melihat mata kuliah yang dibuka pada semester ini. Jadi di LMS Edunex ini seluruh mata kuliah yang tercantum di LMS Edunex
melihat atau mengacu pada data yang ada di CX. Jadi kalau misalkan yang Bapak Ibu lihat di sini di halaman course, itu mata kuliah yang aktif di periode sekarang gitu. Jadi ini hanya menampilkan mata kuliah yang aktif saja. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat melihat kelasnya gitu ya, ada berapa dan juga lainnya. Nah, khusus untuk course saya ingin menampilkan dulu ya. Ketika misalkan Bapak dan Ibu melihat seperti ini, misalkan ada keprodi atau PDA ya, Bapak dan Ibu minta data, kira-kira ini siapa yang ngajar biomedical engineering. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa klik detail, kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat dosennya siapa, asistennya siapa, gitu ya, berapa orang, lalu mahasiswanya ada berapa orang. Nah, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melihat lebih detail, bisa di sini, gitu ya. Baik, seperti itu. Ini saya jadikan satu. Oke. Baik. Kemudian selain mata kuliah yang aktif di semester ini, Bapak dan Ibu juga dapat melihat statistik dari setiap mata kuliah yang terdaftar di sini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal arahkan pointernya ke menu fakulti. Di halaman ini Bapak dan Ibu dapat melihat ada berapa mata kuliah yang dibuka di Stay misalkan. Kebetulan ini saya, mohon maaf, saya pinjam akunnya Stay dulu ya. Mumpung belum serah terima ya. Jadi saya pinjam dulu Pak Maman, punten. Oke, ini kita bisa lihat berapa jumlah mata kuliah yang ada di Stay di semester ini. Kemudian topiknya juga ada berapa atau modulnya, submodulnya ada berapa, kontennya ada berapa, ujian dan tugasnya yang sudah di-upload di Edunex ada berapa, gitu ya. Itu bisa terlihat. Kalau kita ingin lihat detail per program studi, kita tinggal klik detail. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat perolehan dari setiap program studinya gitu. Seperti ini misalkan di Teknik Informatika ada 62 course, kontennya ada 35 dan lain sebagainya. Tapi ini urutannya mungkin mengacak ya, sesuai dengan urutan. Nah, misalkan Bapak dan Ibu perlu data yang mana sih fakultas yang paling banyak menggunakan Edunex, Bapak dan Ibu cukup klik kontennya saja 2 kali. Nah, maka di sini akan diurutkan dari urutan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Ini terserang hanya melihat berapa jumlah kontennya ya. Jadi tidak dilihat dari persentase berapa persennya gitu, bukan, tapi dari kuantitinya dulu. Nah, ini mungkin kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini di STI gitu ya, mata kuliahnya sudah ada 37, topiknya sudah ada 137, itu menyebar di seluruh course, kemudian kontennya ada berapa. Konten ini bisa berupa PDF, video, dan lain sebagainya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ujiannya ada berapa, assignment-nya ada berapa. Seperti itu ya. Atau Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur pencarian di sini. Misalkan Bapak dan Ibu cukup ketik sistem, nah ini kan muncul STI aja gitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu malas untuk cari, scroll dulu ke bawah, tinggal diketik saja. Seperti itu. Baik, kemudian kalau kita ingin lihat di STI misalkan, saya ingin lihat kira-kira mata kuliah apa yang aktif di sini, saya klik detail. Nah, maka di sini akan terlihat mata kuliah yang menggunakan LMS Edunex ini. Jadi di sini terlihat sebetulnya ada 37 mata kuliah, tapi perolehannya berbeda-beda. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa cek di sini. Kalau misalkan agak susah ya untuk mencarinya, Bapak dan Ibu bisa ketikkan kode mata kuliah seperti ini. Kemudian bisa terlihat kontennya ada berapa. Dan Bapak dan Ibu juga dapat klik detail gitu ya untuk melihat kira-kira di mata kuliah ini kan aktif. Kira-kira berapa sih mahasiswanya, ada berapa mahasiswanya. Kemudian Bapak dan Ibu ingin melihat lognya, bisa langsung dari sini. Nah, di sini bisa Bapak dan Ibu lihat kode mata kuliahnya gitu ya. Kemudian dosennya siapa. Kemudian ini asistennya. Nah, asisten yang bisa di-enroll di Edunex itu bisa asisten akademik gitu ya.
yang sudah tercantum namanya di CX, atau bisa juga asisten di luar ASMIK gitu ya. Misalkan asisten mahasiswa yang sudah lulus itu bisa, Pak, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu perlu meminta kami untuk membuatkan dulu akunnya gitu untuk asisten. Seperti ini Mbak Atina Putri, kebetulan beliau sudah lulus. Ini kami buatkan dulu akunnya, kemudian kami enroll ke dalam course-nya. Jadi untuk enrollment asisten, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami gitu ya. Asalkan ada surat dari prodinya, silahkan gitu ya, menghubungi kami. Karena mohon maaf kami juga tidak bisa nambah sembarangan gitu ya. Jadi ya memang ada ininya lah, kami tahu itu siapa gitu. Jadi kalau asistennya minta langsung ke kami, mohon maaf, kami paling arahkannya ke fakultas dulu gitu ya, supaya ya valid gitu ya, bahwa itu adalah asistennya dari dosen yang bersangkutan. Kemudian di sini juga kita bisa lihat list dari setiap student. Nah, kalau misalkan kita klik detail di sini ya, dari student tersebut, maka akan terlihat berapa mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Di sini ada 8 mata kuliah yang diikutinya di semester ini, kemudian bisa terlihat juga log usernya. Nah, kedepannya mungkin memang nanti ada fitur untuk filtering si kegiatan ini ya. Tapi ini kami ajukan di ini berikutnya gitu ya, di sandboxing berikutnya, tidak di sekarang. Nah, ini bisa di load more kalau misalkan ada yang melapor, mungkin ya Bapak dan Ibu bisa mengecek kira-kira kendala yang dialami user tersebut di bagian apa gitu. Mungkin bisa diceknya di log terakhirnya apa gitu. Seperti itu ya. Kemudian selain akun student yang tadi, yang ini gitu ya, Bapak dan Ibu juga bisa melihat detail dari dosennya. Misalkan kenapa mata kuliah ini kontennya banyak, kita lihat log dari dosennya. Kebetulan di sini Pak Yusef, saya membuka konten course-nya Pak Yusef ya. Di sini bisa terlihat sama seperti mahasiswa, ada berapa jumlah mata kuliah yang pernah diampu oleh Pak Yusef gitu ya. Baik itu tahun 2019 maupun tahun 2020-2021 ini. Kemudian bisa terlihat juga di sini log dari usernya. Jadi sebetulnya nanti gampang kita ingin melihat dosen yang aktif, yang kurang aktif, yang mana itu bisa terlihat dari sini. Gitu ya. Baik, ini mengenai detail course Bapak dan Ibu. Selain untuk mendapatkan data tersebut, Bapak dan Ibu juga dapat menggunakan akun ini untuk mencari data student seperti ini. Misalkan Bapak dan Ibu punya NIM-nya, sudah dapat NIM-nya, Bapak dan Ibu bisa lihat kenapa tidak ada, karena memang dia tidak mengontrak mata kuliahnya di semester ini. Gitu. Nah, kalau misalkan dia mengontrak di semester ini, namanya akan muncul. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian, lecture gitu ya, di menu lecture, Bapak dan Ibu juga bisa melihat list dari setiap dosennya. Gitu. Kira-kira dosen yang sudah terdaftar di sini siapa saja. Nah, list sambil menunggu, sebetulnya list dosen yang tercantum di sini sama seperti mata kuliah, jadi tergantung semesternya. Jadi yang tampil di sini hanya list dosen yang mengampu di semester ini. Seperti itu. Kalau misalkan tidak mengampu, dia tidak akan ada datanya. Nah, kebetulan sekarang ada 1.828 orang dosen gitu ya. Untuk asisten akademik seperti ini ya, kebetulan ini memang kode dari Dirdik gitu ya, kode khusus dari Dirdik. Ini juga terdaftar sebagai teacher gitu ya di sini. Jadi bukan hanya dosen tetap, tapi juga asisten akademik itu sudah terdaftar di sini. Jadi sudah bisa langsung mengampu mata kuliahnya. Tidak seperti kemarin mungkin ya, Bapak dan Ibu, walaupun tercantum di CX, harus kita enrollkan manual. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi setiap dosen dan mahasiswa itu sudah terenroll ke dalam kelasnya. Jadi ini mengurangi beban Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cukup membantu dosen untuk mengarahkan dosen supaya Bapak Ibu dosen ini bisa menambah konten pembelajarannya gitu ya, bisa mengelola course-nya. Jadi kalau kita bentuk lingkungannya lama-lama
akan terbiasa sehingga dosen-dosen yang terbiasa menggunakan Edunext juga semakin lama semakin banyak ya. Jadi lingkungannya akan terbentuk dengan sendirinya kalau misalkan dibiasakan seperti itu. Kemudian kalau kita klik user online, di sini Bapak dan Ibu bisa menemukan menu untuk melihat misalkan Bapak dan Ibu perlu data berapa jumlah user yang aktif ya di semester ini. Seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu tinggal filter ya datanya. Saya ingin cek misalkan dari tahun 2020 ya, tapi biasanya satu semester sih. Saya ambil dari 1 Januari saja sampai dengan 1 Juni deh. 1 Juni ya. Kemudian saya klik di sini. Klik filter, maka nanti akan terlihat berapa jumlah user yang aktif pada periode tanggal tersebut. Ini juga bisa kita filter berdasarkan fakultasnya, seperti itu. Tapi untuk filter fakultas, sekarang baru bisa digunakan untuk mahasiswa, karena untuk dosen itu harus harus dimintakan dulu datanya dari kepegawaian. Tapi memang kami sedang mengupayakan ini bisa datanya bisa didapatkan dulu gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Ini sepertinya sudah ada nih. Walaupun sudah muter, masih muter ya. Tapi di sini terlihat ada 45 orang yang aktif menggunakan LMS Edunext dari periode 1 Januari sampai dan 1 Juni. Belum ya, mungkin terhitungnya sampai sekarang. Oke. Baik, untuk akun selanjutnya nanti akan saya sampaikan juga Bapak dan Ibu ya. Untuk akun selanjutnya kita langsung saja Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini mungkin kita Bapak dan Ibu boleh mencoba ya, boleh mencoba akun ini yang kami sediakan gitu ya. Nah, ini untuk config course. Nah, untuk config mata kuliah dan tutorial yang kita bagikan hari ini ya, Bapak dan Ibu bisa akses di URL ini edunext.itb.ac.id. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi khusus untuk monitoring bisa diakses di URL ini, admin-edunext ya. Untuk monitoring course. Kemudian kalau untuk pengelolaan course bisa diakses di Edunext ITB-ACD. Lalu Bapak dan Ibu cukup login di sini, akunnya sudah kami bagikan. Oke, kemudian mohon maaf saya agak lupa passwordnya. Kemudian klik tombol sign in ya. Nah, di sini ketika sudah login, Bapak dan Ibu dapat menemukan course apa saja yang sudah diikuti. Jadi di sini ada course untuk pendampingan admin fakultas. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini Bapak dan Ibu sudah terdaftar di course-nya ya. Nah, di sini kami sudah menyediakan tutorial admin di mana di dalamnya ada kumpulan video ya. Nanti kami tambah juga untuk yang monitoring. Nah, ini ada tutorial-tutorial mengenai pengelolaan mata kuliahnya. Nah, seperti ini, mengedit dan menghapus modul bisa diakses oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk LMS Edunext itu lebih enaknya kita bisa menggambar rumus. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa cek dulu videonya, karena waktunya tidak memungkinkan. Kita bahas satu persatu, Bapak dan Ibu bisa cek dulu videonya, nanti mungkin kita bisa berdiskusi melalui forum diskusi yang ada di submodul ini. Jadi silahkan sampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu, atau misalkan ada kesulitan, silahkan disampaikan di sana. Dan di sini di modul kedua dan seterusnya, kami juga menyediakan ruang fakultas untuk Bapak dan Ibu, supaya mungkin misalkan Bapak dan Ibu ingin berbagi pengalaman gitu ya, atau Bapak dan Ibu memiliki kendala, silahkan diupload gambarnya di sana gitu ya, per fakultas. Mungkin nanti kami akan mengecek terus course-nya gitu ya, ke course ini. Kami akan cek, jadi koordinasinya kita bisa lakukan di LMS Edunext ini. Baik, seperti itu mungkin
selanjutnya Bapak dan Ibu juga ini seharusnya ada 2 course ya. Mohon maaf, ini seharusnya ada 2 course. Kayaknya saya salah login nih pakai akunnya. ADM stay deh. Ya. Oke, sayanya nih. Bentar ya, Pak. Seperti ini ya. Jadi ada 2 course. Yang satu lagi itu untuk simulasi Bapak dan Ibu. Jadi yang satu untuk Bapak dan Ibu mendapatkan tutorialnya, kemudian yang satu lagi untuk simulasi. Jadi silahkan dicoba gitu ya di sini. Course ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk mencoba-coba fitur-fitur yang ada di Edunext gitu ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat tutorial, mengenali karakteristik dari LMS Edunext, kemudian dicoba pada course ini. Untuk ngeditnya bisa klik edit mode seperti ini. Lalu nanti Bapak dan Ibu bisa coba menambahkan teks, file, video, dan lain sebagainya. Nah, ini fitur yang lain dari Edunext, yaitu ada fitur Vikonnya Bapak dan Ibu. Jadi dimanapun Bapak dan Ibu dosen ya membuat ruang Vicon, baik itu melalui Microsoft Teams, Zoom, atau Google Meet, nanti URL-nya bisa disematkan di sini. Jadi belajarnya cukup lewat LMS Edunext semuanya ya. Dan nantinya setiap kegiatan mahasiswa bisa terhitung sebagai absensinya gitu ya. Jadi mahasiswa tidak perlu absen 2 kali. Atau mahasiswa biasanya kan ada juga ya mahasiswa yang ikut Vicon tapi tidak mengisi absensi di CX. Nah itu nantinya ke depannya mungkin dengan Edunext ini sudah bisa dilakukan. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Dirdik supaya bagaimana caranya absensi itu bisa dilakukan lewat Edunext gitu. Jadi nanti cukup dengan mengakses konten-konten yang ada di Edunext, maka mahasiswa tersebut bisa terdeteksi sudah belajar gitu, sudah absen. Tentunya ya sesuai dengan jamnya ya yang sudah ditentukan di CX gitu. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin setelah kegiatan ini selesai, bagi Bapak dan Ibu yang ingin coba-coba akunnya, silakan dicoba. Kemudian nanti setelah selesai kita boleh diskusi. Sementara dibubarkan nanti kita teruskan di sini untuk berdiskusi kalau misalkan memang ada yang ingin didiskusikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Rizal Fikri yang sudah memaparkan terkait pengenalan Edunext dan fitur-fitur apa saja yang ada di Edunext. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Jadi Bapak Ibu nanti setelah acara ini selesai dipersilahkan untuk mencoba langsung dengan akun yang sudah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, kita untuk acara selanjutnya yaitu pengenalan konten pembelajaran mutakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Fahlevi, Eskom. Kepada Bapak Reza, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Selamat siang Ibu Bapak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini akan disampaikan mengenai pengenalan konten pembelajaran mutakhir. Sebelumnya, pada tahun 2020, kami dari Direktorat Pengembangan Pendidikan telah melaksanakan program pemutakhiran bahan kuliah ITB yang telah diikuti oleh 132 peserta dari 12 fakultas sekolah. Keseluruhan peserta ditargetkan untuk memproduksi konten dengan kualitas perak. Namun ketika pandemi COVID dimulai, beberapa peserta melakukan produksi konten secara mandiri dan ada juga yang melakukan produksi kontennya di studio Litbangli. Sehingga kualitas standar konten yang dihasilkan bervariatif mulai dari kualitas besi hingga perak. Nah, seperti apa kualitas konten besi hingga perak dan seperti apa saja bentuk konten pembelajaran mutakhir, kami akan tayangkan salah satu video pada kegiatan workshop
persiapan perkuliahan daring yang dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam video berjudul Kiat Membuat Bahan Ajar Mutakhir ini sekaligus mengenalkan seperti apa konten pembelajaran mutakhir. Berikut untuk videonya. Saya Nina Lestari, saya merupakan bagian dari Direktorat Pengembangan Pendidikan untuk Perancangan Teknologi dan Konten Pendidikan. Pembahasan kali ini adalah mengenai kiat membuat bahan kuliah mutakhir. Inti pembahasan pada sesi kali ini adalah mengenai bahan kuliah, klasifikasi bahan kuliah, kriteria quality control slide kuliah, dan yang terakhir adalah kiat jitu membuat slide untuk bahan kuliah mutakhir. Pada slide ini dapat dilihat berbagai bentuk bahan kuliah atau bahan ajar atau konten pembelajaran. Terdiri dari dokumen, salindia atau slide presentasi, dan yang terakhir adalah video. Kemudian ada soal dan pembahasan untuk kuis maupun ujian, lembar kerja mahasiswa, serta bahan interaksi lainnya. Jika kita kelompokkan, maka bentuk bahan kuliah ini dibagi menjadi dua, yaitu instruksi dari dosen ke mahasiswa dan interaksi atau aktivitas yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa yang merupakan standar pengajaran yang harus dipenuhi oleh dosen. Dengan kata lain, dosen tidak hanya membuat materi pembelajaran untuk disampaikan ke mahasiswa, tapi juga perlu untuk membuat atau merancang aktivitas yang perlu dikerjakan oleh mahasiswanya. Sasaran penggunaan bahan kuliah mutakhir adalah untuk dapat digunakan dalam perkuliahan baik 100% daring maupun secara blended learning atau bauran. Komponen utama bahan kuliah mutakhir adalah video ajar, sehingga mahasiswa terbantu karena dapat mengulang-ulang penyimakannya jika ada konsep yang mereka pelajari belum dikuasai dengan baik. Berdasarkan alasan tersebut tadi, maka sebaiknya dosen menyiapkan lengkap video ajar untuk 14 minggu perkuliahan. Tentu saja, video ini bukan video sepanjang 50-100 menit seperti metode tatap muka di kelas, melainkan video materi ajar yang dirancang dan diproduksi berupa video-video pendek atau selanjutnya akan kita sebut dengan segmen yang durasinya sekitar 5 menit. Prinsip segmentasi ini ada kaitannya dengan working memory. Menurut berbagai penelitian ilmiah, dinyatakan berdasarkan pengamatan, fokus pembelajar, terlebih jika yang bersangkutan adalah generasi Z, akan turun drastis jika durasi melebihi 5 menit. Selain itu, alasan segmentasi ini adalah untuk memudahkan dalam hal tagging, captioning, maupun searching di platform digital. Selain bahan kuliah berupa video ini, Bapak Ibu juga perlu menyiapkan bahan interaksi mahasiswa, misal berupa asesmen baik yang formatif maupun sumatif, dapat berbentuk kuis, tugas, maupun interaksi lain yang disesuaikan dengan materi kuliah. Direktorat Pengembangan Pendidikan mendapat tugas untuk membantu semua dosen agar dapat memenuhi target yang ditentukan oleh SPM ITB, yaitu memenuhi standar mutu minimum bahan ajar dan yang kedua adalah memenuhi standar mutu minimum pengajaran. Oleh karena itu, kami merancang salah satunya adalah klasifikasi kualitas video ajar dan slide ajar. Kualitas video ajar ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori selaras dengan tingkat kesukaran produksinya. Berikut adalah klasifikasi diurutkan dari proses produksi termudah. Yang pertama adalah kategori tembaga. Tembaga ini direkam dengan menggunakan teknik screencasting, sehingga proses produksinya lebih mudah dan lebih cepat. Dosen dapat memproduksi secara mandiri dari rumah menggunakan peralatan yang tersedia, misalnya dengan menggunakan laptop dan mic dari handsfree atau headset handphone. Yang kedua adalah kualitas perunggu. Mirip seperti tipe tembaga, namun dosen perlu melakukan perekamannya di studio supaya hasil audio yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar. Yang ketiga adalah perpaduan antara teknik screencasting dan shooting talking head, sehingga hasilnya lebih baik. Gaya untuk kualitas perak ini adalah insert in slide, wall as slide, dan presenter with TV. Luaran dari workshop kali ini diharapkan seluruh dosen minimal dapat melakukan produksi untuk video ajar kelas tembaga. Sementara itu, untuk kelas perak merupakan target luaran untuk peserta program pemutakhiran bahan kuliah ITB yang sudah mulai lebih awal dan diikuti setidaknya oleh 1 orang dosen per kelompok keilmuan di fakultas sekolah. Berikut adalah gambaran untuk video kelas perak. Yang pertama adalah insert in slide, di mana video shooting talking head hanya untuk bagian awal dan bagian akhir untuk salam pembuka dan penutup.
Kemudian ada yang kedua adalah wall eye slide, di mana dosen akan shooting talking head dan materi ajar akan ditampilkan sedemikian rupa melalui proses penyuntingan agar dapat ditambahkan animasi maupun highlight text atau objek keterangan lain untuk mempertegas poin yang sedang dipaparkan. Yang ketiga adalah presenter with TV, di mana TV digunakan sebagai properti untuk memperlihatkan slide ajar dan membantu dosen ketika perekaman dilakukan dengan menyampaikan materi sesuai dengan tampilan pada TV. Tentu saja dosen banyak yang siap dan sebagian lagi mungkin belum siap untuk dapat membuat bahan kuliah mutakhir ini. Satu lagi kategori yang disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan adalah kualitas slide ajar besi yang berada setingkat di bawah tipe tembaga dengan slide ajar dan audio rekaman rumahan, dapat tidak mengikuti kriteria slide ajar yang ditentukan, kemudian juga dapat juga tidak diubah menjadi video dalam bentuk MP4, jadi tetap dibuat dalam bentuk file PowerPoint. Slide ajar yang baik dapat membantu menghasilkan video ajar yang baik. Salah satu kriteria yang sebaiknya dipenuhi dosen adalah kriteria slide materi ajar ini, di mana ukuran slide menggunakan rasio 16:9, menggunakan latar putih atau hitam polos, tanpa transisi antar slide untuk memudahkan ketika penyuntingan, teks dan slide hanya kata kuncinya saja, tidak hanya berisi teks, variasikan dengan gambar atau cuplikan video ataupun ilustrasi lainnya, gunakan animasi sederhana, dan diusahakan dapat memenuhi video sebanyak 5 menit. Hal ini tentu saja tidak dibuat untuk membatasi kreativitas Bapak Ibu dosen dalam membuat slide ajar, melainkan sebagai acuan. Hal ini tentu saja tidak dibuat untuk membatasi kreativitas para dosen dalam membuat slide ajar, melainkan sebagai acuan quality control minimum untuk slide materi ajar yang akan dihasilkan oleh dosen. Mari kita lihat bagaimana tahapan mencapai kriteria video ajar, mulai dari besi sampai ke perak. Jika Bapak Ibu mencantumkan identitas dan foto di slide awal, kemudian melakukan perekaman dengan pelafalan dan intonasi bicara yang jelas, lalu menghasilkan file dalam format PPTX, maka Bapak Ibu disebutlah menghasilkan bahan kuliah besi. Jika menambahkan penandaan fokus bahasan, lalu membuat materi kuliah dengan video dengan durasi 5 menit, kemudian diunggah ke laman YouTube pribadi, maka ini telah mencapai kualitas tembaga. Berikutnya, jika Bapak Ibu meningkatkan kualitas suara sehingga mendapatkan standar audio noise floor maksimal -50 LUFS dan peaking di antara -6 sampai -1 dB, maka ini telah menjadi video kelas perunggu. Dan jika Bapak Ibu dosen menambahkan scene shooting talking head dengan menerapkan kiat pengajaran di depan kamera seperti tatapan mata presenter tertuju ke depan kamera, kemudian menghindari terjadinya ilusi optik ketika proses perekaman, maka artinya dosen telah menghasilkan kualitas video perak. Untuk contoh video tembaga dan contoh video perunggu akan dapat dilihat pada file Microsoft Teams yang diunggah oleh tim dari Direktorat Pengembangan Pendidikan. Beberapa pertanyaan yang muncul di pekan pertama workshop ini adalah apakah ada template slide yang dapat digunakan oleh dosen? Jawabannya adalah iya. Kami telah menyiapkan berbagai template yang dapat digunakan oleh dosen untuk membuat slide ajar. Contohnya adalah sebagai berikut. Menggunakan latar slide gelap atau terang, terdapat identitas dosen dan asal fakultas, lalu judul modul, judul segmen, kode, dan nama mata kuliah juga dicantumkan dengan menggunakan font jenis sans serif yang lebih bergaya baru tanpa lekukan di masing-masing huruf. Misalnya, pada slide ini ditunjukkan gunakan jenis font Dubai dengan warna yang kontras. Ini adalah hasil contoh slide judul yang sudah dilengkapi. Materi berikutnya adalah kiat jitu membuat slide. Tentu saja sebetulnya ini tidak hanya untuk slide, tapi boleh juga untuk bahan ajar lainnya. Yang pertama adalah sertakan gambar, jangan hanya teks. Keberadaan gambar berfungsi untuk dapat menambahkan informasi-informasi penting. Kemudian yang kedua, dekatkan gambar dengan teks. Setiap kemunculan gambar itu harus diikuti dengan caption atau dengan penjelasan. Penjelasannya jangan disimpan terlalu jauh dari
gambarnya, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah melihat bahwa itu adalah penjelasan dari gambar yang sedang dijelaskan. Yang ketiga adalah narasikan teks, jangan hanya dituliskan. Diharapkan Bapak Ibu hanya memunculkan beberapa kata-kata kunci saja yang ditampilkan di slide, dan sisanya akan dijelaskan melalui narasi. Tentu saja hilangan teks jika ada narasi. Jadi kita tidak membacakan slide, tapi memang Bapak Ibu ini menjelaskan mengenai materi dengan menggunakan slide, dan mahasiswa tetap perlu mengikuti pembahasannya dengan mendengarkan narasinya. Berikutnya adalah jangan berlebihan. Tidak berlebihan teks, tidak juga terlalu banyak gambar, tidak terlalu banyak warna, tidak terlalu banyak animasi. Intinya jangan berlebihan. Kemudian beri gambaran di awal. Jika Bapak Ibu menyadari di depan tadi saya sudah menyatakan bahwa apa yang akan dibahas di keseluruhan video ini. Hal ini dimaksudkan supaya mahasiswa dapat memiliki gambaran tingkat kesulitan mengenai bahasan yang ada pada video tersebut. Kiat berikutnya adalah catatkan dan gambarkan saat belajar. Dosen perlu memfasilitasi berbagai gaya belajar mahasiswa. Contohnya, misal untuk mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik, jadi sisipkan sekitar beberapa detik untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencatat ketika mengikuti video pembelajaran. Kemudian, sajikan penjelasan dalam berbagai format. Tentu mata kuliah di ITB ini sangat beragam jenisnya, jadi tidak semua bisa disampaikan dengan menggunakan teks, atau perlu menggunakan gambar, rumus maupun ilustrasi, atau misalkan animasi-animasi lain dari simulator-simulator yang sudah banyak beredar, atau bahkan Bapak Ibu dosen membuat simulasi sendiri untuk materi perkuliahannya. Jadi sangat disarankan untuk bisa memberikan ilustrasi lain atau gambaran lain kepada mahasiswa mengenai bahan materi belajarnya. Yang berikutnya adalah animasikan dengan bijak. Sebetulnya ini ada kaitannya dengan kiat yang kelima, yaitu tidak berlebihan. Jika menggunakan PowerPoint, maka gunakanlah animasi yang sederhana. Misalnya hanya menggunakan appear atau fade, atau bisa yang lain yang sesederhana mungkin pergerakannya. Kiat yang ke-10 adalah tandai fokus bahasan. Menandai fokus bahasan ini bisa dengan menggunakan laser pointer. Kemudian jika tidak memungkinkan menggunakan laser pointer, Bapak Ibu bisa memunculkan hanya yang sedang dibahas saja, supaya mahasiswa fokus terhadap kata kunci tersebut. Yang kemudian adalah video pendek saja. Video pendek ini ada kaitannya dengan segmentasi. Jadi misalnya kenapa harus 5 menit? Ya alasannya akan kembali pada segmenting principle, di mana memang kemampuan fokus generasi pembelajar sekarang itu akan menurun ketika sudah melebihi 5 menit. Dan gunakan pendekatan personal. Cara menggunakan pendekatan personal ini bisa dengan menampilkan foto di slide awal, membuat sapaan-sapaan khusus kepada mahasiswa, atau ketika membuat video pembelajaran, itu bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang khas digunakan oleh Bapak Ibu di kelas tatap muka. Demikian penyampaian materi mengenai kiat membuat bahan kuliah mutakhir. Baik, Ibu Bapak, semoga dari video tersebut dapat tersampaikan ya informasi mengenai seperti apa konten pembelajaran mutakhir, sehingga konten yang diproduksi oleh dosen nanti akan terjaga kualitasnya sesuai dengan standar dari Direktorat Pengembangan Pendidikan. Konten tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan perkuliahan di LMS EduNext. Untuk program PBK ITB, beberapa mata kuliah yang diikutkan peserta sudah diunggah ke LMS EduNext dan digunakan untuk aktivitas perkuliahan di semester ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan konten pembelajaran mutakhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sandi. Baik, terima kasih kepada Bapak Reza Fahlevi yang sudah memaparkan terkait pengenalan konten pembelajaran mutakhir. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan terkait demo Helpdesk EduNext yang akan disampaikan oleh Bapak Yayan Taryani, Eskom. Kepada Bapak Yayan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh
Pak Fikri dengan Pak Reja terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi Edunext. Berikutnya, barangkali mungkin bagi Bapak dan Ibu yang masih merasa belum cukup terkait penjelasan yang tadi sudah dipaparkan, kami dari tim Helpdesk Ditbangdik juga sebetulnya sudah menyiapkan beberapa tutorial panduan ya untuk nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan secara mandiri. Jadi di sini kami sudah siapkan beberapa panduan ya yang nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan. Yang pertama ada buku panduan terkait penggunaan Edunext, nanti dibagi menjadi 3 bagian ya. Di sini buku panduan Edunext untuk dosen, kemudian juga ada buku panduan Edunext untuk mahasiswa dan juga buku panduan Edunext untuk admin. Selain buku panduan juga kita menyediakan video tutorialnya terkait penggunaan Edunext ini. Di sini juga ada 3 bagian ya. Ada video tutorial untuk dosen, kemudian mahasiswa dan juga untuk admin. Bagaimana cara kita mendapatkan buku panduan ini atau videonya? Bapak dan Ibu nanti bisa kunjungi ke aplikasi Edunext-nya ya. Tentu Bapak dan Ibu nanti harus masuk dulu ke halaman Edunext-nya dengan login yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikri. Nanti di bagian halaman homepage ya, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ada slide ya, slide di sini, slide terkait dengan panduan Edunext-nya. Nanti di bagian pojok kanannya itu ada tombol view course ya, Bapak dan Ibu nanti tinggal diklik saja bagian view course-nya. Nanti di sini Bapak dan Ibu bisa melihat di sebelah kiri Bapak dan Ibu nanti ada tampil di sini ada beberapa modul ya, ada modul buku panduan, kemudian juga ada modul video panduannya. Jadi kalau nanti saya klik misalkan buku panduan, di sini berarti Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian bawah. Jadi kalau kita scroll ke bawah, di sini ada tabulasi ya, ada panduan untuk dosen, kemudian juga ada panduan untuk mahasiswa. Kemudian kita klik tabulasinya, nanti di sini sudah tampil buku panduan untuk dosennya. Di sini ada kurang lebih ada 37 halaman. Tentu nanti buku panduan ini akan terus kita update ketika ada fitur terbaru di dalam aplikasi Edunext ini ya. Nanti kita tinggal di next saja untuk melihat ke halaman berikutnya. Nanti kita bisa lihat di sini ada beberapa daftar isi ya, modul yang nanti dibahas dalam buku panduan ini. Kemudian nanti jika Bapak dan Ibu membutuhkan soft filenya, file ini juga bisa di-download. Bapak dan Ibu bisa scroll ke bawah, nanti di bagian bawah dokumen ini nanti ada tombol download file PDF-nya, seperti itu. Begitu juga dengan buku panduan mahasiswa, di sini tinggal diklik tabulasinya, kemudian kita lihat di bagian bawahnya ini juga sama bisa kita download, seperti itu. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang mungkin ingin lebih jelas atau bisa langsung ke fokus ke bagian materi yang ingin dipelajari, Bapak dan Ibu juga bisa melihat melalui video tutorial. Di sebelah kiri di sini ada video panduannya, kita klik ya. Nanti di sini akan tampil sama ya. Jadi kita nanti scroll ke bagian bawahnya. Nah, nanti di bagian bawah sebelah kiri di sini ada 2 pilihan, ada panduan untuk dosennya dan juga panduan untuk mahasiswa. Jadi kalau kita pilih, kemudian nanti akan tampil di sebelah kanan di sini kita bisa lihat ada banyak sekali video tutorial yang sudah dibuat oleh tim Ditbangdik untuk membantu Bapak dan Ibu. Di sini bisa kita lihat ada bagaimana cara login ke LMS Edunext, kemudian juga ada video tutorial pembuatan modul secara manual, kemudian secara otomatisnya bagaimana, kemudian mengunggah file PDF dan MP4. Di sini sudah kami siapkan. Untuk melihat video tutorialnya, Bapak Ibu cukup klik tabulasinya, diklik saja tabulasinya, kemudian kita bisa lihat videonya dan kita bisa langsung jalankan. Seperti itu ya. Kemudian jika Bapak dan Ibu yang
misalkan tidak memiliki akses ke dalam aplikasi EduNext-nya dan ingin mempelajari dan ingin mengetahui seperti apa EduNext, Bapak dan Ibu bisa juga mengaksesnya melalui website Ditbangdik, gitu ya. Website Ditbangdik di sini akan saya tampilkan ya, alamatnya ada di sini ya, ditbangdik.itb.ac.id, gitu ya. Nanti tinggal diakses saja. Nah, berikutnya nanti akan tampil seperti ini, gitu ya. Di mana letak buku panduannya? Ada di bagian tengah. Di sini ada panduan layanan. Selain EduNext juga kita menyediakan panduan untuk kuliah.itb.ac.id. Nah, jika Bapak membutuhkan buku panduan EduNext, Bapak dan Ibu tinggal klik saja di buku panduan EduNext ini. Kemudian nanti akan tampil di sini pilihan buku panduannya, sama seperti di dalam aplikasi EduNext-nya. Kita punya dua panduan. Di sini ada panduan untuk dosennya dan juga panduan untuk mahasiswanya. Nanti ketika diklik, nanti hasilnya akan seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga sama berupa tabulasi, namun di sini sudah digabungkan. Termasuk buku panduannya. Jadi buku panduan dan video tutorial sudah termasuk di sini. Bapak Ibu tinggal diklik saja, nanti di sini juga akan tampil seperti itu. Termasuk di bagian bawahnya ini adalah video tutorialnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Namun jika Bapak dan Ibu masih kurang cukup puas, artinya masih ada permasalahan atau kendala dalam menggunakan aplikasi EduNext dan kemudian ingin menghubungi agen kami, agen helpdesk kami yang ada di Ditbangdik, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menghubungi di sini di website Ditbangdik sudah kami siapkan. Bapak dan Ibu silahkan bisa menghubungi ke nomor ini ya, atau bisa langsung menggunakan chatbot kami yang ada di pojok kanan bawah di sini ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan bisa menggunakan fitur ini ya. Tentu ini masih menggunakan WhatsApp gitu ya. Nanti tim kami atau agen kami yang ada di Ditbangdik akan siap membantu Bapak dan Ibu. Demikian mungkin terkait bagaimana sih kita bisa mendapatkan panduan terkait aplikasi EduNext ini. Ke depan beberapa modul dan video yang sudah ada saat ini kita akan terus lengkapi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Demikian penjelasan terkait helpdesk ya, yang terkait helpdesk EduNext yang ada di Direktorat Pengembangan Pendidikan. Sekian saya kembalikan ke Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yayan yang sudah memaparkan tadi bagaimana helpdesk EduNext. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sendiri kepada Bapak Ibu. Saya persilahkan apabila ada yang bertanya bisa melalui kolom chat, raise hand ataupun langsung bertanya. Saya silakan kepada Bapak Ibu. Mangga, bila ada yang bertanya. Sepertinya sudah ada yang bisa ditampilkan. Silakan bisa langsung juga, Bapak Ibu. Ini dari Fakultas Sekolah, banyak dari Sispo ya, dari Sisro dan Sarana Prasarana. Bangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh bertanya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, Pak. Ya, perkenalkan, saya Jahid, Pak, dari SBM. Apakah silakan. nanti di video, di konten video, itu kita dapat mengetahui data analitiknya? Seperti viewer, lalu
pay attention dari mahasiswa itu berapa persen terhadap kefokusan melihat video gitu Pak? Ada nggak data analitik untuk kesananya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab mungkin oleh Pak Fikri atau Baik, mungkin saya silakan. bisa bantu jawab ya Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, untuk sementara memang belum ada Pak, tapi memang itu sudah direncanakan, sudah diajukan gitu Pak, untuk report yang lebih detail ya, baik itu per konten maupun nanti ada juga completion tracking gitu ya, completion tracking itu yang bisa menghitung absensinya gitu. Itu memang sudah diajukan di sandboxing berikutnya sih Pak. Tinggal kita menunggu waktunya kapan itu mulai dieksekusi gitu. Untuk sementara memang belum ada karena memang kami itu baru beres sandboxing yang pertama ya Pak Widi ya. Ini juga baru beres ini sandboxing yang pertama Pak. Ya mungkin untuk sementara seperti itu Pak. Oke. Ya. Tapi mungkin barangkali Bapak di SDM kan biasanya waktu dulu juga Pak Teddy itu sempat tanya ke saya gitu. Waktu dulu kan kaitannya dengan Moodle ya. Moodle ini bisa diambil datanya nggak untuk sistem di HRM kami gitu ya. Nah itu kan, ini kalau dengan EduNext nantinya memungkinkan sih Pak sebetulnya seperti itu. Kalau dengan EduNext, ya. Cuma mungkin ya namanya aplikasi ya, kami pastinya perlu waktu gitu ya Pak untuk pengembangannya. Ya. Itu. Ya tapi yang jelas sih ini menuju ke sana. Kalau saya sih lebih optimis gitu ya. Lebih optimis nanti ITB bisa lebih baik. Tentunya apalagi ini buatan dari alumni ITB sendiri gitu Pak. Gitu. Ya betul Pak. Jadi kami sangat mendukung sekali. Insya Allah akan selalu kita support ke pengajar, ke dosen untuk menggunakan EduNext ini. Dan salah satunya itu juga pengen mengimprove. Oh Pak, ternyata yang video Bapak miliki yang kategori bronze atau gold itu ternyata yang melihat sekian orang Pak. Nah itu kami ingin memberitahukan ke beliau bahwa mungkin bisa improve Bapak di sisi video yang ini. Nah, lalu betul. Ada yang kedua Pak, kedepannya kalau kita pengen integrasi antar sistem itu dimungkinkan nggak melalui API atau apapun itu? Ya, kalau API sebetulnya LMS EduNext ini kan sama seperti LMS yang dikembangkan untuk Kemendikbud ya. Sama ya dengan LMS pada Kemendikbud. Nah di LMS pada Kemendikbud sendiri kan ini integrasinya dengan sistem akademik yang buatan UGM yang kedepannya memang memungkinkan, sangat memungkinkan gitu ya. Karena kami juga ke Dirdik juga kami ambil API-nya gitu ya. Nah itu memungkinkan. Cuma mungkin kapan waktunya ya ini mungkin kita perlu menunggu dulu gitu Pak. Ya sementara kami fokuskan di fitur-fitur gitu Pak yang diajukannya itu. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah ya cepat gitu progresnya. Silakan Pak Yosep. Makasih. Ya izin menambahkan ya. Terima kasih Pak ini atas masukannya bahwa viewernya jumlahnya dicatat ya. Itu memang jadi sangat baik sekali. Yang disimpan di EduNext, ya kedepannya kita akan buat catatan. Sebenarnya sekarang juga udah ada catatannya Pak, cuma belum ditampilkan. Karena kalau mahasiswa mengklik, misalkan itu sudah dicatat. Dosen mengupload, dosen mengklik sudah dicatat. Jadi sebenarnya si videonya sendiri udah dicatat. Cuma sekarang belum ditampilkan, takut nanti ada yang minta monetasi Pak. Oh enggak juga ya sebenarnya. Jadi gini, yang pertama terima kasih atas masukan dan saya menunggu masukan dari Ibu Bapak semua. Kita nanti tinggal mengajukan ke Ditbang sehingga akan dijadwalkan implementasinya. Yang kedua, EduNext ini dapat menjalankan video dari sistem langsung diunggahnya ya, dapat juga dari YouTube. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu dosen, mau jadi sekalian jadi YouTuber.
gitu. Dan kami dari tahun yang lalu sudah mendorong Ibu dan Bapak dosen menjadi YouTuber dan sudah berhasil, Pak. Udah ada beberapa dosen yang termasuk guru besar ya menjadi YouTuber, Pak. Sudah mulai menaikkan subscriber dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi kalau yang kliknya ke YouTube, kita juga bisa mencatatnya dan di YouTube-nya juga bisa. Nah, kemudian untuk hal yang lain terkait integrasi, memang kita ini basisnya API, Pak. Jadi nanti sekarang sudah ada API Gateway, karena sudah disiapkan untuk menuju enterprise architecture compliance lah begitu ya. Jadi nanti di connect kemana-mana subsistem yang lain, dan sekarang ini sedang dijalankan, sedang diuji coba adalah absensi kalau di sini ya. Kan sekarang absensi harus ke CX dulu, terus harus membuka di EduNext. Nah, sekarang sudah kita sedang proses dibikin bahwa absensinya hanya dari EduNext saja, nanti tinggal disinkronisasi. Dan untuk pengetahuan Ibu Bapak semua, yang namanya absensi itu kan konsep jadul ya. Sekarang ini absensinya sebenarnya harus intellectual presence atau learning presence atau cognitive presence, di mana si anak, si mahasiswa, si pembelajar itu memperhatikan, ikut belajar, ikut menjawab, ikut interaksi. Nah, itu sebenarnya konsep presensi yang sekarang ini. Kalau enggak kan, ya sudah, dia asal absensi ke sana udah dianggap absen, padahal kuliahnya tidur misalkan ya. Sama dosennya juga ternyata pakai Vicon, terus videonya yang nyala, dua-duanya tidur. Ya, biar tidak terjadi seperti itu, Pak. Itu saja tambahannya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Meskipun ini baru 4 bulan, tapi sepertinya sudah banyak hal-hal yang lebih baik lah daripada yang versi klasik gitu. Terima kasih. Silakan Bapak Sandi dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Jahid dari SBM yang tadi menanyakan dan sudah dijawab oleh Pak Fikri dan diperjelas oleh Bapak Yusef. Baik, untuk selanjutnya silahkan, kami persilahkan apabila ada lagi yang akan bertanya. Bisa langsung melalui Zoom. Dari sebentar. Dari FITB, bukan? Mikrofonnya mungkin masih di mute? Pak Teddy? Enggak, Pak. Sementara Pak Teddy? yang lain. Silakan, bisa langsung. Oh, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Silahkan bisa langsung atau melalui kolom chat nanti kami juga bisa membacakan pertanyaannya. Bisa dicek di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya.
Bapak Ibu juga nanti bisa selain pada kegiatan ini bisa berkoordinasi dengan kami, atau tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Yayan Karyani bagaimana ada beberapa modul dan kemudian helpdesk kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Yang intinya Bapak Ibu kami mohon senantiasa untuk karena ini bagaimanapun kelancaran demi kelancaran perkuliahan di ITB, tentunya kami Ditbangdik meminta Bapak Ibu juga mendukung dalam tadi bekerja sama sehingga ke depan EduNeck ITB ini dapat dijalankan dengan baik, bahkan tadi bagaimana EduNeck ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari internal ITB. Kami persilakan kalau ada lagi yang akan bertanya. Baik, kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya tadi dari Pak Fikri, boleh Bapak Ibu untuk nanti setelah acara ini untuk langsung mencoba EduNeck dengan login menggunakan akun yang telah disampaikan, bisa sampai nanti juga didampingi juga mungkin oleh Bapak Fikri. Baik, karena tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara workshop kali ini, dan tentu harapan saya harap Ditbangdik ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk tadi menyukseskan bagaimana perkuliahan di ITB melalui LMS EduNeck ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rangkaian telah kami sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak dan Ibu. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Pak Teddy, Pak Bagio, Ibu Bapak yang lain. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Kayaknya aku kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar Pak. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Izin keluar Pak. Izin live Bapak dan Ibu semuanya. Atur nuhun. Sami-sami Pak. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak tadi.